Mengejutkan, balas kejahatan Zionis, pejuang Palestina serang posisi militer Israel. Pasukan perlawanan Palestina melancarkan aksi balasan atas kejahatan pasukan rezim Zionis Israel dengan menyerang posisi militer rezim ilegal ini di Nablus dan juga Jenin. Menurut Pal Today, pasukan perlawanan Palestina menembaki tentara Zionis di pos pemeriksaan Shafi Simron yang terletak di sebelah barat Nablus pada hari Jumat. Pasukan perlawanan Palestina juga menarget posisi militer Zionis di wilayah Jabal Jerzim di Nablus dan pos pemeriksaan Al-Jalmah di Jenin Utara dengan paket bahan peledak. Di sisi lain, sumber-sumber berita melaporkan bahwa tentara Zionis menyerbu kota Al-Siwiyah di timur Al-Quds dan juga bentrok dengan para pemuda Palestina. Diberitahukan sebelumnya pasukan Zionis menangkap sejumlah pemuda Palestina dalam penggerbekan di pemukiman Al-Isawiyah. Untuk mencapai tujuan ekspansionismenya, pasukan Zionis menyerang berbagai wilayah Palestina, menangkap dan juga memenjarakan dan menghabisi warga Palestina hampir setiap hari. Menanggapi kejahatan yang dilakukan oleh rezim Zionis di berbagai wilayah tepi barat itu, operasi anti-Zionis dilakukan oleh para pejuang Palestina dalam beberapa bulan terakhir. Peningkatan operasi anti-Zionis ini membuat para pemimpin politik dan institusi militer dan keamanan rezim ini mengakui ketidakmampuan mereka untuk menangani operasi-operasi tersebut. Mereka juga memperingatkan tentang perluasannya. Aksi perlawanan Palestina, polisi Israel terbunuh. Sumber media Israel mengumumkan seorang polisi Israel terbunuh setelah seorang anak laki-laki Palestina melakukan serangan penikaman di dekat pos pemeriksaan Su'afat di Yerusalem yang diduduki. Dikutip dari Sebab, sebelum melakukan serangan kepada polisi Israel, terduga pelaku dikabarkan terluka setelah ditembak oleh pasukan pendudukan pada sebuah kejadian Senin malam. Situs web surat kabar Yediot mengatakan seorang polisi Israel tewas karena luka-lukanya dalam proses penikaman, sedangkan pelaku diamankan dan ditangkap setelah ditembak. Sumber Ibrani mengatakan, selama penggeledahan bus di pos pemeriksaan kamp pengungsi Su'afat, seorang anak laki-laki Palestina berusia 14 tahun menikam seorang polisi Israel. Ketika mencoba untuk menghentikannya, seorang tentara melepaskan tembakan ke arahnya, tapi dia juga sempat melukai seorang polisi lain, kemudian mengakibatkan polisi tersebut tewas karena luka-lukanya. Staf medis pendudukan melaporkan bahwa anak laki-laki yang melakukan penyerangan tersebut terluka ditangkap oleh pasukan pendudukan dalam keadaan hampir tidak sadarkan diri. Ini adalah serangan kedua hari ini setelah sebelumnya seorang pemukim Israel terluka setelah dia menjadi sasaran serangan penikaman di dekat gerbang menuju Masjid Al-Aqsa. Polisi pendudukan mengindikasikan bahwa pasukannya tiba di tempat kejadian dan mengamankannya. Sementara sumber lokal Palestina mengatakan bahwa pasukan pendudukan menangkap bocah Palestina Yosef Abu Al-Hawa dengan dalih melakukan operasi penikaman. Aksi serangan balasan baik menggunakan senjata tajam maupun senjata api sampai aksi menabrakkan mobil yang dilakukan warga Palestina akhir-akhir ini sering meningkatnya eskalasi penggerebekan dan penangkapan. Hal itu merupakan bentuk perlawanan warga Palestina atas upaya pendudukan Israel yang semakin meningkatkan serangan, penangkapan, serta perlakuan tidak manusiawi terhadap tahanan Palestina di wilayah yang diduduki. Perjuangan Syuhada Palestina mati syahid di Nablus hadapi tentara bersenjata Zionis. Tumpah darah melawan penjajah, itulah kalimat untuk menggambarkan situasi yang tengah terjadi di Nablus, Palestina saat ini. Serangan membabi buta Zionis tengah menjadi perhatian dunia dan nampak menjadi episode baru peperangan yang sama yang pernah terjadi pada tahun 2021, yang hampir sama kejadiannya menjelang bulan Ramadan. Hal ini membawa duka yang mendalam di mana banyak negara masih memperlakukan standar ganda dan tak banyak bersuara dibandingkan dengan konflik yang tengah terjadi di Ukraina. Kejahatan Israel ini
tengah berakar dan telah lama terjadi hingga berpuluh-puluh tahun. Namun yang lebih memalukan bagi Israel karena mereka nampaknya tak bisa dengan mudah merebut hak-hak dan tanah milik warga Palestina. Sementara itu, dengan tegasnya pasukan Israel melakukan serangan pada warga yang tak bersenjata dan sipil yang tak berdosa turut menjadi korban. Dikarenakan hal yang telah menggemparkan dunia ini, maka turunlah banyak pejuang Palestina yang lain ke medan perang hingga peperangan rupanya akan semakin panjang. Perjuangan suara Palestina tak bisa dilupakan begitu saja. Mereka berjuang sepenuh hati dan mengorbankan yang sangat besar dalam hidupnya. Di sisi lain, sedikitnya 6 warga Palestina mati syahid, salah satu lansia dan puluhan lainnya terluka oleh peluru tajam, 5 diantaranya dilaporkan dalam kondisi kritis. Dalam serangan tentara pendudukan Israel di Nablus, tepi barat sebelah utara. Dikutip dari Wafa, Kementerian Kesehatan Palestina menyatakan Adnan Barra Lanjut berusia 72 tahun, Muhammad Khalid Anbusi berusia 25 tahun, Tamer Nimr Ahmed Minawi berusia 33 tahun, Musab Munir Muhammad Awais berusia 26 tahun, dan Hussam Basam Aslim berusia 24 tahun, dan yang terakhir ada Muhammad Omar Abu Bakar berusia 23 tahun. Dinyatakan syahid oleh tembakan tentara pendudukan Israel, sementara 71 lainnya mendapatkan perawatan akibat luka, 4 kritis dan 5 lainnya mengalami koma dengan luka tembak di punggung dan perut dalam aksi tentara Israel tersebut. Sumber di Nablus mengatakan pasukan besar menyerbu kota tua Nablus pada jam sibuk bisnis dan saat siswa berada di sekolah mereka dan mengepung sebuah rumah sambil menembak ke segala arah. Warga menghadapi tentara, sementara pasukan Zionis itu menembakkan peluru tajam, gas air mata dan juga bom suara ke rumah dan toko yang menyebabkan banyak warga sesak nafas. Bulan Sabit Merah di Nablus mengatakan tentara pendudukan Israel mencegah ambulans menuju lokasi untuk mengevakuasi korban terluka. Dengan syahidnya 2 warga di Nablus, total 52 warga Palestina telah syahid oleh tembakan tentara pendudukan Israel sejak awal tahun ini, yaitu tahun 2023, termasuk 10 anak dan seorang wanita.